ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah sholat sunat gerhana yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan maghrib yang sangat mulia ini, khatib beri saja judul khutbah gerhana kita dengan judul Gerhana adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sama-sama menyaksikan fenomena alam, yaitu berupa gerhana bulan. Sungguh pun kita tidak mampu melihatnya karena tertutup mendung atau cuaca kurang bagus. Akan tetapi kita meyakini bahwa jatuhnya gerhana bulan bertepatan pada hari ini. Itu artinya hari ini terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan ini adalah merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerhana bulan ini tidaklah seperti yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah dahulu. Apa kata mereka? Apa kata mereka ketika terjadinya gerhana bulan? Mereka menyatakan bahwa ini adalah peristiwa ditelannya bulan, atau mereka punya keyakinan bahwa ini adalah musibah atau bencana bagi para petani-petani. Ini keyakinan mereka, masyarakat yang dahulu, masyarakat zaman jahiliyah dulu. Ini merupakan musibah pada para petani dan musibah bagi para peternak, dan juga musibah bagi para pelaut dan lain sebagainya. Anggapan mereka ini, anggapan yang seperti ini adalah merupakan keyakinan yang tidak benar dan salah sama sekali. Anggapan seperti itu merupakan keyakinan yang salah dan tidak benar.
Jadi bapak-bapak kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, akan tetapi terjadinya gerhana bulan ini adalah menunjukkan kepada kita tentang bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak akan dapat mendahului siang. Masing-masingnya beredar pada garis edarnya atau pada garis orbitnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Yasin. Bapak-bapak, saudara-saudari kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebab terjadinya gerhana itu adalah ketika matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Sebab terjadinya gerhana itu adalah ketika matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu dinamakan gerhana matahari. Diulangi. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu dinamakan dengan gerhana matahari. Namun jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka itu disebut dengan gerhana bulan. Maka inilah yang disebut dengan fenomena alam itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan sebagai cahaya, dan Allah juga menciptakan matahari sebagai sumber dari cahaya tersebut, dan juga Allah menciptakan orbit atau garis edar semua benda tersebut, semua benda langit untuk kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Semua benda langit tersebut adalah untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau dalam bahasa Minangnya bagi orang-orang yang namu berpikir. Nah, itu bahasa Minangnya. Jadi bagi orang-orang yang mau berpikir, kata Allah, oleh karena itu marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari tersebut. Namun kita sangat-sangat dianjurkan sekali ketika terjadi gerhana, kita dianjurkan sekali banyak-banyak untuk beristighfar. Banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu.
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, kata Nabi SAW, jika kalian melihat gerhana, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Jika kalian menyaksikan gerhana, maka banyak-banyaklah kalian berdoa kepada Allah, kata Nabi. Dan juga banyak-banyaklah kalian bertakbir kepada Allah. Bertakbir, memandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang kita kumandangkan. Banyak-banyak bertakbir, memandangkan takbir, dan dirikanlah sholat sebagaimana yang sudah kita dirikan tadi. Dan bersedekahlah, kata Nabi, dan bersedekah. Karena sedekah ini sangat luar biasa sekali untuk menolak bala. Nah, hadis ini adalah hadis rawahu Al-Bukhari. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa ketika terjadi gerhana, hendaklah kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh tidak, ada rasa takut dewas ketika lahir. Terlalu karih dewas sebagai manusia, terlalu kuat kita sebagai manusia. Ini Nabi yang katakan, ketika terjadi gerhana, hendaklah kalian menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab peristiwa tersebut, kata Nabi SAW, mengingatkan kepada kita akan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Peristiwa tersebut, kata Nabi, mengingatkan kepada kalian tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Nah, ini perbanyak rasa takut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita takut dengan azab Allah diturunkan karena akibat ulah maksiat, atau akibat ulah dosa-dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Takut kita. Kalau Allah timpakan azab di kampung kita ini, siapa yang mampu menolaknya? Polisi tidak akan mampu menolaknya, tentara tidak akan mampu menolaknya. Itu makanya dekatkan diri kita kepada Allah. Perbanyak rasa takut, ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika terjadinya gerhana ini. Perbanyak bersedekah, kata Nabi SAW. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ketika Nabi SAW mendirikan sholat khusyuk, sholat gerhana tadi, ketika Nabi SAW mendirikan sholat khusyuk, maka Allah memperlihatkan kepada Nabi SAW tentang surga dan neraka. Ketika Nabi melaksanakan sholat gerhana tadi, sholat khusyuk, Allah perlihatkan kepada Nabi SAW tentang surga dan tentang neraka. Nah, bahkan Nabi SAW mengambil, bahkan Nabi SAW ketika melihat surga, dia ingin mengambil setangkai dahan dari surga tersebut untuk diperlihatkan kepada mereka. Ini mereka itu maksudnya apa? Pada manusia, ya, diperlihatkan kepada mereka. Dan juga Nabi SAW diperlihatkan berbagai macam bentuk azab. Nah, Allah memperlihatkan kepada Nabi berbagai macam bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli-ahli neraka. Oleh sebab itu, dalam salah satu khutbahnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai umat
Muhammad, wahai umat Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit sekali tertawa dan lebih banyak menangis. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat gerhana bulan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan motivasi untuk belajar memahami fenomena alam semesta ini. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu juga merupakan salah satu dari tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Sementara itu kita masih jauh juga dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga masih melengahkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan semua keindahan ciptaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum